Halo sahabat sains, kalian tahu nggak? Ternyata air di sekitar kita punya banyak rahasia seru loh. Pernah nggak sih kalian bayangin kenapa kapal raksasa bisa mengapung, tapi batu kecil malah tenggelam? Atau gimana pesawat bisa terbang, padahal itu berat banget? Wah, ternyata semua itu ada hubungannya sama dunia ajaib yang penuh kejutan di fisika fluida. Yuk, kita selami bareng-bareng dan temukan rahasianya. Sekarang, kita nyelam ke laut bareng si fluida ajaib. Lihat deh, makin dalam kita menyelam, tubuh kita terasa lebih ketekan kan? Nah, itu karena air punya tekanan hidrostatis. Tekanan ini muncul karena berat air di atasnya yang menekan ke bawah. Rumusnya adalah di mana P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P itu tekanan, Rho itu massa jenis cairan, dan G itu percepatan gravitasi, dan H itu kedalaman cairannya. Jadi, penyelam di dasar laut ngerasain tekanan yang jauh lebih besar dibanding yang di permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Hukum ini menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya seperti alat pengangkat mobil hidrolik ini. Ketika kita menekan cairan di sisi kecil, tekanan itu diteruskan ke sisi besar dan bisa mengangkat beban berat. Secara rumus, hukum Pascal ditulis seperti ini. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang dimana P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas penampang atau area. Artinya, tekanan di kedua sisi sistem hidrolik itu sama besar. Inilah kenapa dengan gaya kecil kita bisa angkat mobil yang berat. Keren kan? Itulah prinsip kerja hukum Pascal. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa batu tenggelam tapi kapal bisa mengapung? Padahal dua-duanya sama-sama benda padat kan? Nah, jawabannya ada di hukum Archimedes. Hukum ini bilang setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mengalami gaya ke atas sebesar berat air yang dipindahkan. Batu tenggelam karena gaya ke atasnya lebih kecil dari berat batu. Tapi, kapal bisa mengapung karena gaya ke atas dari air sama besar dengan berat kapal. Rumusnya begini nih. F Archimedes sama dengan Rho dikali G dikali V. Jadi, sekarang kamu tahu kan kenapa batu tenggelam tapi kapal tidak? Tapi, ada satu hal lagi nih, fenomena menarik dari air yang gak kalah keren. Pernah lihat serangga kecil yang bisa jalan di atas air? Padahal kalau kita yang melangkah langsung tenggelam kan? Nah, ini karena adanya tegangan permukaan air. Molekul-molekul di permukaan air saling tarik-menarik membentuk lapisan tipis yang elastis seperti kulit. Makanya benda ringan seperti serangga bisa berdiri tanpa tenggelam. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan rumus gamma sama dengan gaya dibagi panjang permukaan. Inilah yang membuat air punya gaya permukaan yang kuat, kecil tapi berpengaruh besar. Wah, ternyata masih ada lagi hukum fluida yang gak kalah menakjubkan. Kali ini kita terbang ke langit untuk mengenal hukum Bernoulli. Pernah kepikiran gak kenapa pesawat bisa terbang padahal berat banget? Jawabannya ada di bentuk sayap pesawat. Udara yang lewat di atas sayap bergerak lebih cepat daripada di bawah sayap. Karena kecepatan udara berbeda, tekanannya juga jadi beda. Tekanan di bawah sayap lebih besar dan itulah yang mendorong pesawat terangkat. Nah, fenomena ini dijelaskan dengan persamaan Bernoulli, di mana P ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan. Artinya, kalau kecepatan fluida naik, tekanannya turun dan sebaliknya. Keren banget kan?
Hukum berduri ini yang bikin pesawat bisa menantang gravitasi. Kalau tadi kita bahas udara di sayap pesawat, sekarang kita balik lagi ke aliran air. Pernah lihat pipa air yang ujungnya menyempit? Aneh ya, pas pipa makin kecil, airnya malah mengalir lebih cepat. Nah, itu karena jumlah air yang lewat setiap detik harus sama. Hubungan ini dijelaskan lewat persamaan kontinuitas, di mana luas penampang 1 kali kecepatan 1 sama dengan luas penampang 2 kali kecepatan 2. Artinya, kalau luas pipa makin kecil, kecepatan alirannya harus makin besar. Inilah kenapa semprotan air bisa jadi kencang saat lubangnya dipersempit. Wah, seru banget ya perjalanan kita bareng sepeda hari ini. Siapa sangka dari air yang mengalir, kapal yang mengapung, sampai pesawat di langit, semuanya bisa dijelaskan lewat fisika. Itulah kenapa fisika itu penting, bukan cuma tentang rumus, tapi tentang cara kita memahami dunia. Bayangin aja, tanpa hukum fluida, kita nggak bisa naik pesawat, mengisi air di rumah, bahkan mungkin nggak bisa mengapung di laut. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu belajar fisika, ingat, kamu lagi belajar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Aku Nurul Faiza, dan aku percaya fisika itu bukan cuma pelajaran, tapi kunci untuk memahami kehidupan.